Selamat malam semuanya, kembali lagi bersama kami. Pada video kali ini kami akan mencoba menggunakan Polaris Office di tablet Android. Berikut adalah tampilan awal ketika teman-teman membuka Polaris Office di tab. Di bagian bawah di situ ada menu Home dan ada Open Dokumen. Ketika teman-teman memilih Open Dokumen, maka teman-teman bisa membuka dokumen yang terletak di device, di penyimpanan HP atau tabnya, kemudian di Polaris Drive, atau juga bisa membuka yang ada di cloud yang lain, misalkan di sini Google Drive, Box, Dropbox, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada recent ya, yang file yang baru dibuka, dan ada file yang baru dibagikan. Nah, tetapi di sini memang tentu saja teman-teman harus sign in, harus masuk menggunakan akun yang sudah dibuat. Baik. Kemudian di kanan bawah kalau teman-teman lihat di situ ada icon plus. Kalau teman-teman pilih di situ akan muncul teks, PPTX, XLSX, dan doc seperti itu. Jadi menu ini digunakan untuk membuat dokumen baru, baik itu Word, Excel, ataupun PPT dan teks. Kita coba dari yang dokumen dulu teman-teman, yang Word. Nah, jadi di sini kita membuat baru ya, ada yang blank, jadi yang kosong. Kemudian di sini ada template yang lain, ada invitation. Kemudian di bagian bawah di sini ada report, ada resume, ada letter, dan lain sebagainya. Tetapi seperti yang teman-teman lihat, tampilannya simple dan template yang disediakan memang terbatas. Kita coba pilih yang blank dokumen teman-teman. Nah, kita tunggu dulu sampai benar-benar terbuka. Baik, tampilannya seperti ini. Kalau kita lihat sekilas, ini tidak ada perbedaan yang mencolok dengan Word di Microsoft Office. Di tampilannya ada beberapa menu utama ya, ada dokumen, kemudian ada home, ada insert, ada layout, review, view, dan ada pen. Nah, di bagian home ini di sini bisa digeser teman-teman, bawahnya ada banyak menu yang bisa dipakai. Mulai sebelah kiri di sini ada pilihan font ya. Font di sini Times New Roman ada, Arial ada, dan di sini terdapat berbagai jenis font yang jarang seperti itu. Nah, minimal Times New Roman ada, jadi nggak ada masalah. Kemudian untuk ukuran huruf juga bisa diganti-ganti ya dengan mudah. Kemudian ada bold, ada italic, ada underline. Di sini underline-nya teman-teman bisa memilih tipenya ya. Kemudian ada memilih warnanya juga. Kemudian ini untuk garis tengah ya teman-teman, strike through. Kemudian di sini ada double strike through, dan sebelahnya ini apa? Ini untuk membuat script. Kemudian sebelahnya untuk membuat dari huruf kapital menjadi huruf biasa, atau dari biasa ke huruf kapital. Kemudian sebelahnya lagi di sini ada font color ya, mengubah warna. Berarti sebelahnya ini kayak stabilo itu teman-teman. Kemudian di sini ada untuk bullet, numbering. Kemudian di sini ada sort, dan di sini ada lambang bibir teman-teman. Lambang bibir ini fungsinya untuk membacakan teks yang ada di file ini. Jadi misalkan di sini terdiri dari beberapa paragraf gitu ya. Dengan memilih lambang bibir tadi nanti akan dibacakan seperti itu. Itu isi dari menu home. Jadi secara umum semua menu dasar yang ada di Microsoft Office itu ada di sini. Kemudian kita coba di bagian insert. Di bagian insert biasanya kita menginsert tabel, menginsert gambar. Di sini tabel ada ya. Kita bisa memilih berapa banyak baris dan kolomnya. Kemudian insert gambar. Tidak ada masalah, jadi langsung bisa memilihnya. Kemudian ada shape, ada apa ini teman-teman, ada chart, kemudian ada hyperlink. Oke, kemudian ada footnote juga, dan di sini ada simbol. Oke, di insert hampir sama juga, semua yang dibutuhkan ada. Kemudian kita coba di layout. Di layout di sini ada margin tentu saja. Kita bisa memilih custom margin dengan men-setting ukurannya bagian atas, bawah, kiri, kanan sesuai keinginan kita. Kemudian di orientasi
Seperti biasa ada portrait dan ada landscape. Kemudian di bagian size di sini ada A4, A5, A3 letter legal ukuran kertas. Kemudian kolom. Ya, di sini mau dibuat berapa? 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom. Kemudian ada page layout juga. Nah, di sini langsung tampilannya semuanya teman-teman. Jadi ada orientasi, size, margin dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita coba ke bagian review. Di bagian review di sini ada spell check ya teman-teman. Kemudian sebelahnya ini untuk insert komentar. Kemudian di bagian view di sini ada mode ketika kita ingin melihat tampilan Polaris Office ini seperti apa, dan ada penggarisnya juga. Dan ini sangat membantu. Ini yang membedakan dengan Word yang ada di Microsoft Office teman-teman. Jadi kalau di Microsoft Office khususnya di tablet itu penggaris tidak ada, rulernya tidak ada. Next di sini ada menu pen. Jadi di sini ada mode untuk menggambar, ada stylus dan lain sebagainya. Nah, tetapi ketika dicoba ternyata memang ini khusus untuk yang berbayar teman-teman. Berbayarnya sendiri ada 2 jenis, ada yang versi Pro, ada yang versi Smart. Nah, sebenarnya menarik di sini fiturnya karena di situ ada penggaris. Oke. Nah, kemudian di sini ada dokumen ya. Dokumen berarti ada save, ada save as. Kalau save as di sini kita bisa memilih macam-macam ya. Namanya apa, lokasinya di mana, tetapi memang untuk format filenya sendiri baru bisa dalam dokumen seperti biasanya. Belum bisa langsung save as PDF. Nah, tetapi di menu ini ada pilihan untuk export to PDF. Jadi kita bisa mengekspor atau mengkonvertnya ke PDF, dan ternyata seperti biasa hanya untuk versi yang Pro atau Smart saja, untuk versi yang berbayar saja. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi secara umum Polaris Office memberikan fungsi yang sama dengan Word yang ada di Microsoft Office. Baik, berikutnya kita akan mencoba PowerPoint teman-teman. Nah, di Polaris Office tampilannya seperti ini. Saya menggunakan salah satu tema atau template yang sudah disediakan. Di sini ada beberapa menu ya. Ada home, ada insert, ada transisi, ada slideshow, ada view, ada pen. Untuk pen sama seperti dalam kasus Word, harus yang mode berbayar. Di bagian view di sini ada slide notes untuk memberikan catatan pada masing-masing slide. Kemudian show smart guideline. Nah, ini untuk menunjukkan petunjuknya. Kemudian di sini ada fit to window. Jadi untuk membuat ukurannya sesuai dengan jendela ya. Dan ini ukuran juga 100%, 25% dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada slideshow. Di slideshow itu bisa memilih slideshow dari awal, from beginning, atau from current slide, atau menyembunyikan current slide. Kemudian di sini ada transisi. Ya, ada beberapa menu yang bisa dipilih. Ada Sable, kemudian ada exciting dan lain sebagainya. Ini hampir mirip di Microsoft Office seperti itu. Kemudian di sini ada pengaturan waktunya, jadi transisinya berapa lama. Kemudian di sebelah kanan ada apply to all, berarti untuk mengatur ke semua slide seperti itu. Di sini ada insert, ada new slide, kemudian ada tabel, kemudian ada gambar, ada foto, ada shape, ada chart, ada link, kemudian ada simbol. Nah, kemudian di sini ada home. Di home di sini ada beberapa pilihan. Sebenarnya di situ ada pilihan huruf, tetapi tidak aktif sebelum teman-teman mengklik kata kalimat di slide-nya seperti itu. Jadi seperti ini.
ketika saya memilih kata company seperti itu teman-teman, nanti akan ada beberapa pilihan yang bisa dipilih gitu ya, mulai dari warna dan lain sebagainya. Nah, yang menarik teman-teman, ketika saya memilih yang lain, kayak misalkan memilih gambar ini gitu, atau nah yang kecil ini, ternyata menu yang muncul itu berbeda. Di sini ada multi selection, ada ungroup dan lain sebagainya. Jadi di sini sudah menyesuaikan dengan apa yang kita pilih seperti itu, dan saya rasa ini sangat membantu kita. Nah, tetapi yang membedakan dengan PowerPoint di Microsoft Word, Microsoft Office, itu di sini tidak ada menu animasinya teman-teman kalau saya lihat. Jadi transisinya ada tetapi animasinya tidak ada. Kemudian untuk dokumen ada save as, export to PDF, ada share, ini hampir sama dengan di bagian Word-nya. Oke, seperti ini teman-teman, secara umum masih oke. Artinya semua fungsi yang ada di Microsoft Office ada di sini, walaupun dengan tampilan yang sedikit berbeda. Baik, berikutnya kita akan lanjut ke bagian Excel. Jadi ketika kita memilih Excel di Polaris Office, di sini ada template juga yang sudah disediakan. Misalkan di sini ada budget planner 1, budget planner 2, ada chart, ada kalkulator, ada report dan lain sebagainya. Kita coba yang blank dokumen teman-teman. Ya, dari segi tampilan, Polaris Office ini memilih tema warna hijau, yang memang biasanya Excel warna hijau seperti itu. Kemudian untuk menu-menunya hampir sama seperti di Word tadi ya, ada mulai dari jenis huruf, ada ukuran, bold, italic dan lain sebagainya. Di insert, di sini ada picture, ada kamera, ada shape, ada chart. Nah, di sini di bagian formula itu sudah disediakan. Nah, jadi misalkan di sini ada sum, ada min, ada max, ada rata-rata. Kemudian di sebelahnya ini untuk yang finance. Di sebelahnya lagi apa ini teman-teman? Logika ya, ada and, false, if, not, or, true. Ya, jadi rumus-rumus semuanya ada dan lengkap. Kemudian di sini ada data untuk sort, filter, review, protect worksheet, ada view juga, dan ada pen. Oke, jadi secara umum tidak ada masalah teman-teman, hampir sama seperti di Microsoft Office. Di bagian bawah ada sheet 1, sheet 2, sheet 3, kemudian ada tanda plus untuk menambahkan sheet baru. Ini sama. Jadi secara umum teman-teman, Excel-nya sama seperti yang ada di Microsoft Office. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.